pada awal kepimpinan Pak Jokowi tahun 2014, ketika Pak Jokowi memilih seorang menteri yang juga mengejutkan, yang hanya berpendidikan SMP, tetapi alhasil menteri itu sangat-sangat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal perjumpaan kita ini, saya kembali mendoakan seluruh pemirsa agar selalu diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, lagi-lagi Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendapat sorotan kerana ucapannya yang kontroversi. Memang kalau kita perhatikan, Menteri Agama kita yang anak muda ini, semenjak dia dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama, memang banyak kontroversi dari ucapan-ucapannya yang keluar ke publik, yang menjadi sorotan, yang menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat. Sekarang tentang kontroversi yang baru saja heboh. Coba kita lihat dalam sebuah berita ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Omongan Menak Yakut langganan jadi kontroversi. Jokowi pilih menteri, gak ada yang beres." Berita ini tertanggal 28 Desember 2022, hari Rabu. Warta Ekonomi, Jakarta. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dianggap sebagai salah satu menteri yang kontroversial. Pasalnya, beberapa pernyataannya bikin publik menjadi gaduh. Karena itu, nama Presiden Jokowi tersebut dianggap tak becus menyeleksi menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Bahkan adanya perombakan kabinet malah menunjukkan bahwa Presiden gagal dalam memimpin. Pada unggahan akun Twitternya @helmifelis, dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen Menak Yakut bicara soal suara bacaan Al-Quran. Menak Yakut ketika memberikan sambutannya sampai blank akibat mendengar seorang rektor membacakan bacaan zikir. Yang saya hormati Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu. Karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah. Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Memang mengejutkan sekali. Mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara sebelah saya, Bu Rektor duduk selalu zikir subhanallah, masya Allah. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim sepanjang acara begitu, kata Menak Yakut pada video. Helmi Felix menilai, Yakut merupakan satu-satunya menteri agama yang gemar menyakiti perasaan umat beragama. Nama Presiden Jokowi pun ikut terseret-seret. Jokowi pilih menteri gak ada yang beres oleh semua, tegasnya. Dikutip Selasa 27/12. Tapi kalau kita lihat, bukan juga begini. Sebab pada awal kepimpinan Pak Jokowi tahun 2014, ketika Pak Jokowi memilih seorang menteri yang juga mengejutkan,
yang hanya berpendidikan SMP, tetapi alhasil menteri itu sangat-sangat sukses. Jadi tidak semua juga sebenarnya. Banyak dulu yang meragukan kehadiran seorang menteri yang hanya tamat SMP, Ibu Susi Pujastuti. Tetapi setelah berjalan beberapa lama, ternyata menteri yang tamat SMP ini bisa mengalahkan sejumlah menteri yang pendidikannya mumpuni. Kita lanjutkan. Berikut deretan kontroversi Menak Yakut. 1. Mengafirmasi hak beragama bagi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Menak Gus Yakut pernah membuat sebuah kebijakan yang mengafirmasi hak beragama bagi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Gus Yakut mengungkapkan bahawa setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama, terutama pada hak beragama. Gus Yakut juga menyatakan bahawa sebagai Menteri Agama, ia selalu siap untuk memfasilitasi dialog untuk menjembatani perbezaan beragama. Ini memang heboh juga dulu ketika Menteri Agama kita ini kelihatan begitu respek dengan Syiah dan Ahmadiyah. 2. Mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz ke komunitas Bahai. Menak memberikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB kepada komunitas Bahai. Hal ini menjadi kontroversi kerana Bahai dianggap sebagai salah satu aliran sesat di Indonesia. Kementerian Agama juga menyatakan bahawa Bahai merupakan sebuah agama tersendiri yang tidak terkait dengan agama manapun. Itulah kontroversi Menak Gus Yakut yang kedua. Memang mengejutkan juga ini. 3. Doa semua agama. Gus Yakut pernah memberikan usulan mengenai mengucapkan doa semua agama sebelum memulai rapat di Kementerian Agama. Ia meminta semua kegiatan Kemenak tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tetapi semua agama yang diakui di Indonesia. Gus Yakut menambahkan, Kementerian Agama memayungi semua agama yang diakui di Indonesia sehingga hal ini harus ditunjukkan dalam acara-acara Kemenak. Jadi dapat kita bayangkan kalau semua agama berdoa dalam suatu acara, dapat dibayangkan betapa lamanya sesi acara doa dalam sebuah acara. Dan kenapa pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan dalam mengawali kegiatan atau acara selama ini, tentu Gus Yakut perlu juga melihat kenapa ini yang dilakukan selama ini sebelum dia jadi Menteri Agama. Agar tidak kontroversi, seharusnya tentu begitu. Tetapi kita tidak tahulah, mungkin juga Gus Yakut telah mendapatkan banyak informasi dan telah melalui berbagai diskusi sebelum dia menyampaikan idenya ini. 4. Membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Ini yang paling mengejutkan lagi. Kontroversi terbaru terjadi usai mengeluarkan surat edaran SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Ia menegaskan bahawa tidak ada pelarangan penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Aturan tersebut dibuat untuk membuat masyarakat makin harmonis. Ia kemudian mengumpamakan jika tinggal di wilayah banyak anjing yang mengeluarkan suara keras secara bersamaan yang dapat mengganggu. Itulah pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang pernah dikemukakan oleh Menteri Agama kita ini semenjak dia menjadi Menteri Agama. Sampai kepada kemarin tentang zikir yang menghebohkan itu. Namun demikian sahabat sekalian, tentu saja
Semua ini harusnya menjadi evaluasi bagi kita bahwa menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Ini tentu membuktikan bahwa pemimpin itu di zahirnya memang dia yang dihormati. Tetapi di batinnya dialah yang menghormati rakyat yang dipimpinnya. Ini buktinya. Seorang pemimpin kalau dia menganggap sudah dia yang harus dihormati dan dia tidak perlu menghormati yang dipimpinnya, maka ada kalanya itu yang membuat dia sering jatuh. Ketika dia menganggap bahwa apapun yang bicarakannya tidak akan persoalan. Apapun susahnya berbicara, apapun susahnya bertindak, apapun susahnya mengambil kebijakan di tengah-tengah orang yang kita pimpin. Kan kita yang memimpin. Apalagi kalau sampai kepada kan kita yang berkuasa ini. Kalau sudah sampai ke sana, maka kadang-kadang kita lupa bahwa di zahir kita yang dihormati, karena di mana-mana datang kita ditunggu, di mana-mana datang kita disalami. Tapi di batinnya seorang pemimpin itu adalah dia yang hormat kepada yang dipimpinnya. Kenapa? Karena penyebab dia jadi pemimpin itu karena ada yang dipimpin. Kalau tidak ada rakyat, tidak akan mungkin seorang pemimpin jadi pemimpin. Dan juga asal muasalnya, kalau tidak dipilih oleh rakyat seorang pemimpin, tidak akan bisa dia jadi pemimpin. Taruhlah menteri itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh presiden. Dan untuk diketahui presiden itu dipilih oleh rakyat. Jadi kalaulah presiden tidak dipilih oleh rakyat, maka tidak ada yang akan memilih menteri. Jadi berkait yang pada akhirnya kesimpulannya adalah seorang pemimpin itu menjadi pemimpin karena ada yang dipimpin. Seorang pemimpin itu menjadi pemimpin karena dipilih oleh yang dipimpinnya. Karena itu seorang pemimpin haruslah merasa hormat kepada yang dipimpinnya, yakni rakyat. Kalau sudah tidak begitu, sudah menganggap diri penguasa, sehingga apapun saya lakukan, siapa yang berani? Semuanya di sini adalah rakyat saja, saya lah yang pemimpin. Kalau itu yang ada dalam kepala, memang susah. Tapi mudah-mudahan apa yang terjadi ini merupakan pelajaran bagi kita. Tapi bagi kita rakyat jelata ini, kalau sempat dipercaya jadi pemimpin, apakah jadi kepala desa, apakah jadi ketua RT, ketua RW, ketua paguyuban, kepala rumah tangga. Ingat bahwa kita dapat menduduki jabatan yang saya sebutkan itu tadi, tak lain karena ada yang dipimpin. Karena itu kita jangan sewenang-wenang kepada yang kita pimpin. Karena kalau tidak ada dia, kita tidak akan jadi pemimpin. Karena itu saya tidak boleh sembarangan sekehendak hati saya saja mengambil kebijakan, mengeluarkan ucapan di tengah-tengah rakyat saya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.